perkenalkan, saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Manajemen Likuiditas dan Solvabilitas di Bank. Baik, selanjutnya definisi likuiditas. Menurut Munawir 2014 nomor 31, likuiditas adalah menurunkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Selanjutnya yaitu konsep likuiditas, kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang jatuh tempo. Ini berarti bank harus memiliki cukup kas atau aset yang mudah dikonversi menjadi kas untuk membayar kewajiban tersebut. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas yaitu hitung rasio likuiditas seperti quick ratio, banking ratio, asset to loan ratio, dan loan to deposit ratio untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya yaitu fungsi likuiditas. Yang pertama yaitu menjadi antisipator dana bila sewaktu-waktu perusahaan dihadang keperluan mendadak. Yang kedua yaitu mengukur tersedianya kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan mengenai kelayakan suatu perusahaan dalam menerima suntikan dana dari pemodal. Yang keempat yaitu menyokong jalannya aktivitas bisnis sehari-hari. Yang kelima yaitu memudahkan penarikan dana nasabah bagi pihak perbankan. Yang keenam dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengawasi efisiensi modal. Yang ketujuh yaitu sebagai alat bantu dalam menganalisis dan menginterpretasi posisi keuangan jangka pendek perusahaan. Yang kedelapan yaitu berperan sebagai alat pemicu perusahaan dalam melakukan perbaikan kerja karyawannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai solvabilitas. Yang pertama yaitu definisi dan konsep solvabilitas. Definisi solvabilitas menurut Munawir 2014 halaman 32 yaitu solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditaskan baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya yaitu konsep solvabilitas, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi semua kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini berarti bank harus memiliki aset yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban dan memiliki modal yang cukup untuk menyerap kerugian. Slide berikutnya yaitu rasio solvabilitas. Analisis rasio solvabilitas yaitu menghitung rasio solvabilitas seperti menggunakan cara-cara berikut, yaitu ada primary ratio, risk asset ratio, secondary risk ratio, dan capital ratio untuk memiliki kemampuan bank untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Berikutnya yaitu manfaat dan tujuan solvabilitas. Manfaat solvabilitas ada untuk tiga orang maksudnya, yaitu untuk investor, kreditur, dan juga manajemen. Manfaat untuk investor sendiri yaitu membantu investor menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang dan risiko kebangkrutan. Untuk kreditur sendiri memiliki manfaat yaitu membantu kreditur menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang dan risiko gagal bayar. Dan juga manfaat bagi manajemen yaitu membantu manajemen mengelola utang dan meningkatkan solvabilitas perusahaan. Berikutnya yaitu tujuan solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan, memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya di masa depan. Sekarang kami akan menampilkan studi kasus tentang Bank Senturi. Yang pertama yaitu latar belakang. Bank Senturi adalah bank swasta di Indonesia yang mengalami krisis likuiditas pada tahun 2008. Krisis ini mengakibatkan penempatan dana oleh nasabah Bank Senturi dihentikan dan bank dinyatakan gagal oleh Bank Indonesia atau BI. Selanjutnya yaitu masalah. Yang pertama yaitu krisis likuiditas, yaitu Bank Senturi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek.
Yang kedua yaitu manajemen yang lemah, yaitu tuduhan kecurangan dan penggelapan dana oleh manajemen Bank Senturi. Yang ketiga yaitu pengawasan perbankan yang lemah, adalah yaitu BI dituduh gagal dalam mengawasi Bank Senturi dan mendeteksi masalah keuangan yang terjadi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai penyebab-penyebabnya. Yang pertama yaitu penyaluran kredit yang tidak sehat. Bank Senturi menyalurkan kredit kepada pihak-pihak berisiko tinggi dengan agunan yang kurang memadai. Yang kedua yaitu penarikan dana besar-besaran. Nasabah mulai menarik dana secara besar-besaran akibat desas-desus tentang kondisi keuangan Bank Senturi. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan Bank Senturi untuk mendapatkan likuiditas. Bank Senturi kesulitan mendapatkan dana tambahan dari sumber lain untuk mengatasi penarikan dana massal. Berikutnya yaitu dampak. Yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Kejadian ini memicu ketakutan di kalangan masyarakat tentang keamanan dana mereka di bank. Yang kedua yaitu kerugian bagi nasabah. Nasabah Bank Senturi kehilangan sebagian besar tabungan mereka. Yang ketiga yaitu kerugian bagi negara. Pemerintah Indonesia harus menggelontorkan dana bailout atau dana penggalangan untuk menyelamatkan Bank Senturi dan mencegah dampak sistematik pada perekonomian. Berikut yaitu analisisnya. Pengawasan perbankan perlu diperkuat, yaitu kasus ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan perbankan yang lebih ketat dan efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Berikutnya yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bank untuk membangun kepercayaan publik. Berikutnya, peningkatan kualitas kredit. Bank perlu meningkatkan kualitas kredit dengan melakukan penilaian risiko yang lebih ketat dan memastikan agunan yang memadai. Berikutnya, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap risiko penarikan dana massal dan kerugian akibat kegagalan bank perlu diperkuat. Kesimpulan dari studi kasus berikut yaitu, kasus Bank Senturi merupakan pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan perbankan yang kuat, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Kejadian ini menunjukkan bahwa sistem perbankan harus selalu dijaga agar dapat melindungi nasabah dan menjaga stabilitas ekonomi. Penting untuk selalu memilih bank yang memiliki reputasi baik, melakukan diversifikasi investasi, dan memantau kondisi keuangan bank yang kita gunakan. Berikut adalah sumber-sumbernya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.